Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek ya, masuk di pertemuan kedua. Ya, ini masuk di konsep pemrograman berbasis objek. Jadi kita akan membahas konsepnya. Kalau pekan lalu kita membahas ya mengenai salah satu diantaranya, yakni konsep OOP juga, yakni kelas objek ya, kelas dan objek ya. Jadi kita membahas yang sebelumnya, nanti kita akan review sedikit mengenai kelas dan objek ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini yakni konsep dari pemrograman berbasis objek atau OOP konsep ya, yakni kelas, objek, ada inheritance, enkapsulasi, sama polymorphism. Ya, ada 5 ya, kurang lebih ada 5 konsep yang poin utama yang harus dipahami gitu ya. Kelas objek sebenarnya sudah dibahas ya sebelumnya di pertemuan 1. Ini kita akan review sedikit mengenai kelas dan objek. Kemudian penggunaan operator ya, nanti ada penerapan ya, penggunaan operator ya digabung dengan penerapan dari konsep OOP ya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan 2 ini ya, ini pertama mengetahui konsep OOP. Jadi mahasiswa harus diwajibkan untuk lulus ya di pembahasan atau capaian pembelajaran mengetahui konsep OOP ya di pertemuan 2 ini. Jadi fokus, jadi Anda harus memahami ya, mengetahui konsep OOP apa dan juga memahaminya ya. Itu merupakan salah satu capaian pembelajaran pada pertemuan 2 ini ya. Kemudian yang kedua, yakni mampu menerapkan operator ya. Jadi diupayakan di pertemuan 2 ini mahasiswa dapat memahami dan mengetahui 2 hal ini, yakni mengetahui konsep OOP-nya dan juga terus menerapkan. Kemudian ada yang kedua, mampu menerapkan operator ya pada pemrograman Java. Jadi ada 2 capaian. Jadi fokus di capaian ini. Jadi tujuan dari mempelajari ya konsep OOP yakni 2 poin ini ya. Kemudian yang pertama kita bahas ya, mengetahui konsep OOP. Kelas objek sudah kita bahas ya. Berikutnya kita masuk ke metode ya. Karena kelas objek sudah kita bahas, yakni kelas itu merupakan, kalau kita mereview sedikit ya, kelas merupakan blueprint and object ya. Jadi suatu framework ya, atau kerangka ya, kerja dari suatu konsep OOP. Ini blueprint and object, jadi suatu bentuk umum ya dari suatu objek, itu kelas ya. Nah, diantaranya kemarin kita sudah membahas ya, ini yang bisa contohnya kemarin ada kelas mahasiswa ya, atau kelas manusia. Ini suatu entitas atau himpunan mahasiswa atau himpunan manusia ya. Jadi secara umum. Jadi kelas ini masih bersifat umum. Ketika masuk dengan pembahasan objek ya, ini baru bersifat khusus ya, objek. Jadi instansiasi dari suatu objek ya, instansiasi suatu kelas ya, ini objek. Ini masih sudah bersifat lebih spesifik ya, lebih khusus ya. Mana misalkan kita memberikan contoh kelas mahasiswa, berarti objeknya si X misalkan ya, di kelas 12.2a misalkan gitu. Itu masuk ke dalam objek ya, yang bersifat spesifik ya. Nah, di antara kelas objek juga tentunya ada namanya atribut ya. Atribut merupakan karakteristik dari kelas tersebut ya, karakteristik dari kelas. Misalkan kelas mahasiswa berarti karakteristik ya dari kelas mahasiswa ya, di antara ada NIM, nama ya, itu masuk ke dalam karakteristik atau atribut dari kelas ya. Ketika misalkan kita mendefinisikan suatu kelas mahasiswa dengan NIM 11021421 misalkan,
ya kemudian ada nama misalkan Suhail misalkan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa lebih spesifik ya, kelas memiliki atribut berupa NIM dan nama. Ya, ketika ditunjuk objeknya siapa? Oh, si Suhail objeknya misalkan seperti itu. Jadi kelas bersifat umum, objek bersifat khusus lebih spesifik. Nah, berikutnya kita membahas tentang metode. Nah, apa itu metode? Ini ada hubungan antara kelas, atribut, objek. Nah, baru masuk ke metode. Ya, nah, metode merupakan suatu aksi, ya, suatu aksi atau suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh objek, ya. Ya, nanti kita akan membahas ya, ini suatu metode ya. Nah, ini aktivitas dari suatu kelas yang menghasilkan sesuatu. Nah, jadi aktivitas suatu kelas ya, aktivitas suatu himpunan atau entitas atau aktivitas dari suatu objek. Ya, ini bisa didefinisikan seperti itu. Kemudian pembagian metode ya, ada dua kategori dari metode tersebut. Yakni ada metode non void, ada metode void. Ini metode kita bisa katakan pengembalian nilai atau return. Ini non void ya. Nah, untuk bentuk umumnya atau rumusnya ya, bentuk umum dari deklarasi metode ya, yakni ada metode non void di sini ya, metode non void. Kemudian di sini ada metode void. Perbedaannya yang nampak di sini adalah ada kata kunci ya. Kalau yang metode non void kata kunci adalah return ya. Fungsi return ini untuk melakukan pengembalian nilai akhir pada objek yang memanggil metode tersebut. Nah, ini apa namanya? Kata kuncinya adalah return. Jadi perbedaan apa? Perbedaan di antara non void sama void di antaranya adalah menggunakan kata kunci return. Yang kedua, parameter. Walaupun metode void juga nanti bisa menggunakan parameter, tapi pada umumnya metode non void itu memiliki parameter. Dan nanti di sini ada deklarasi tipe data untuk variabel atau untuk parameter tersebut. Ya, jadi kata kunci yang paling membedakan, yang sangat membedakan antara non void dengan void itu adalah return. Ini perlu dicermati ya, ini dipahami. Ya, ini bentuk umumnya. Ini modifier 1 sudah kita bahas. Ya, modifier 1 itu adalah nanti berkaitan dengan pemaketan atau enkapsulasi atau encapsulation, pengkapsulan ya, yakni pemaketan suatu tipe data atau methods. Ya, nanti ada public ya, ada protected ya, ada private. Nah, jadi ini ada encapsulation. Nah, ini kita akan coba nanti coding ya, sekaligus nanti kita akan bahas. Ada contoh di sini ya, sebelum kita masuk nanti implementasi di coding ya, di shortcode-nya nanti kita akan bahas di NetBeans ya. Contoh di sini ada subclass ya, jadi kelas itu ada dua ya, ada dua kategori, ada subclass atau bagian dari kelas dan ada main class atau kelas inti. Ya, nanti kalau kita bermain masuk ke dalam konsep OP inheritance, nanti ada lagi istilah yang namanya pewarisan sifat, ada kelas induk, kelas anak ya. Ada parent class, ada child class ya. Jadi memang masing-masing memiliki apa namanya keutamaan atau ketentuan. Jadi subclass, main class ya. Nah, kita buat dulu yang subclass ya. Yakni suatu ada kelas manusia ya, ada entitas manusia nih, sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini ada yang paling di sini kita bahas yakni void. Ya, metode void. Deklarasinya adalah void spasi get cetak. Ya, kenapa menggunakan get? Ya, di sini ada di dalam metode itu ada istilah yang namanya getter dan setter. Ya, Anda silakan baca referensi buku dari Martin Fowler ya. Buku dari Martin Fowler, di sana ada definisi terkait dengan setter dan getter ya. Nah, dimana disingkat ini ada get dan set, nanti ada istilah set juga. Nah, kemudian frase yang kedua, cetak, ini kita buat sendiri, cetak misalkan ya, dengan huruf C-nya besar ya. Ini kita sudah bahas ya, kenapa kok metode deklarasi seperti ini ya. Ada dua frase,
frase yang pertama kecil tapi huruf yang frase keduanya besar, ya. Misalkan ada get cetak, nanti ada misalkan get info, misalkan begitu ya, atau get statement, misalkan S-nya besar, get info I-nya besar gitu ya. Ini suatu rule, aturan di deklarasi methods di Java ya. Nah, kemudian nih sistem outprint sudah kita bahas, jadi saya nggak akan membahas ulang ya. Saya akan fokus di pembahasan methods. Nanti kalau ingin review silakan buka kembali video instruksional di pertemuan yang pertama. Ya, ini metode void get cetak. Oke. Nah, ini subclass. Nah, bagaimana untuk kita bisa menggunakan atau menjalankan ya, subclass ini? Tentunya kita harus menggunakan main untuk menjalankan program tersebut atau subclassnya ya. Jadi kita lihat mainnya, ini mainnya ya, public class manusia beraksi. Ya, jadi instansiasi objek dengan manusia ya. Jadi kita membuat objek dari kelas, dari subclass yang sebelumnya ya. Dari kelas ini kita sudah melihat bahwa tadi ya nama sebelumnya adalah manusia kan. Jadi kita buat si manusia, obj ini adalah nama objeknya sama dengan new manusia. Ini sudah kita bahas bagaimana cara membuat suatu objek ya, instansiasi objek. Kemudian pernyataan cetaknya. System of Inline konsep dasar OP ini saya buat obj titik get cetak. Nah, jadi metode yang sudah kita buat di subclass get cetak itu kita panggil dengan objeknya namanya obj. Ya, ini main class. Ini penerapan, contoh penerapan metode. Nanti kita akan coding ya di editor NetBeans ya. Kita lanjut dulu. Tadi capaian yang pertama ya, ini mengetahui atau memahami konsep OP ya. Nanti penerapan yang konsep OP yang lain nanti akan dipraktekkan langsung ya, seperti inheritance, enkapsulasi sama polymorphism ya. Kemudian mampu menerapkan operator pada pemrograman Java. Yang kedua, ini operator tentunya saya akan persingkat saja untuk operator. Operator nanti silakan cek atau lihat kembali di dalam modul ya, atau di dalam slide ini, slide yang memang sudah diberikan ya. Ini kan hanya ringkasan, jadi supaya Anda bisa saya bisa memberikan dengan simple, sederhana, mudah dipahami ya. Nanti silakan untuk rincian di detailnya silakan Anda lihat di modul ya, atau mungkin di buku ya, dan di slide ya. Nah, masuk ke penerapan ya, operator ya. Tentu sebelum masuk ke operator dalam shortcode-nya kita bahas dulu namanya konstruktor. Ya, konstruktor. Apa itu konstruktor? Ya, konstruktor merupakan metode yang dieksekusi atau dijalankan secara otomatis. Yakni saat objek, pembuatan objek ya pada suatu kelas. Ya, nanti kita akan lihat di sini konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya, yakni subclass. Ya. Jadi misalkan kita membuat nama kelasnya manusia, berarti nanti konstruktor automatically akan otomatis akan terbentuk ya, atau akan penamaannya sama dengan nama subclass. Misalkan manusia berarti akan terbentuk manusia konstruktornya. Ya, kita ambil contoh di sini ada satu contoh penerapan metode dengan parameter ya. Ada subclass ya, ini subclass tes nilai ya. Nanti kita akan berikan contoh yang di shortcode langsung ya. Ini kita bahas secara global dulu ya. Public class tes nilai ya, ada nama kelasnya tes nilai, public integer. Perhatikan, ini metode metode void ya, public integer get nilai kali. Ya, perhatikan nih. Jadi perbedaannya kalau metode void ya langsung void get cetak. Ketika masuk ke metode non void, yakni dia membutuhkan di sini adalah tipe data ya, tipe data dari metode tersebut. Ya, misalkan di sini public in ya, public in get nilai kali. Di sini ada parameter ya, kita buat parameter integer x
in X sama integer Y, in Y ya. Nah, kemudian nilai dari X dan Y ini di return ya, diproses, dinilai ya ini penambahan ya, ini ambil misalkan ini get nilai tambah ya, jadi ini ada keliruan namanya ya, nanti silakan disesuaikan ya. Jadi misalkan ini contoh ada penambahan atau perkalian gitu misalkan ya, operatornya ini return ya, jadi proses itu nilainya kemudian lalu di return, nanti kita panggil ya, kita panggil dengan objeknya ya, ini kita panggil metodenya get nilai ya, get nilai kali dengan parameter X dan Y gitu ya. Ini subclassnya, Anda perhatikan ya, deklarasi dari subclassnya. Kemudian dari main, tentunya nama mainnya berbeda. Ini tes nilai beraksi ya. Public static void main string args ini kita bahas ya. Instansiasi objek ini adalah pembuatan objek, yakni tes nilai, yakni spasi obj sama dengan new tes nilai ya. Nah, ini merupakan penciptaan objek atau instansiasi objek. Ini tes nilai berarti dengan subclassnya ini obj nama objeknya, new tes nilai. Kemudian perhatikan system of println nilai kali obj titik ya, get nilai kali. Nah, jadi dipanggil nih parameternya ya, parameter tadi kita panggil ya, jadi kita isi 10 Pak ya, kita isi 10, ini 10. Jadi metodenya get nilai ini ya, ini kita ibaratnya ini kita ambil ya, kita tentukan langsung nilainya. Kalau kemarin kan kita deklarasi isiannya langsung di tipe datanya kan ya, atau di variabel yang sudah kita deklarasikan tipe data di subclassnya. Yang sekarang kita coba ini menggunakan metode non void, jadi langsung parameternya kita isi di sini. Get nilai kali langsung diisi ya, 10 10 berarti nanti 10 plus 10 ya berarti ya dihasilkan sekian. Ini kita panggil di sini. Jadi berarti ini dari metode ini yang sudah kita berikan parameter ya, jadi kita gini ya. Jadi nilai 10 ini kalau ibaratnya metode ini ya, saya berikan gini, ini metode ini nanti ibaratnya kita memberikan nilai ya, kita panggil, kita ibaratnya kalau bahasanya itu kita tampung ya, kita berikan nilai 10 10, kita ibaratnya nanti get nilai di subclassnya, kita ibaratnya kita lempar nilai tersebut ya di dalam subclass yang sebelumnya ya. Kemudian diproses oleh subclass tadi metode namanya metode get nilai kali ya. Diproses 10 ya kan. Nah, 10 plus 10 ya berarti 20 gitu ya. Nanti berarti otomatis tampil di sini get nilainya. Gitu ya. Model konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi kemudian berikut ini penerapan konstruktor dengan metode non void ya. Tadi langsung parameternya diletakkan pada non void, sekarang kita letakkan pada konstruktor. Anda perhatikan di sini. Nah, di sini ada subclass ya. Nah, ini tes nilai konstruk. Nah, ini kita buat namanya integer nilai. Nah, kita bedakan sekarang. Integer nilai 1, nilai 2. Ya, public tes nilai konstruk, perhatikan. Ini nama kelas, ini adalah nama konstruktornya. Nih ya, jadi otomatis dia akan terbentuk dengan nama yang sama dengan nama kelasnya. Ya, nilai konstruk, integer X, integer Y. Nilai 1Y, nilai 1X, nilai 2Y, artinya nilai 1, artinya nilai 1 sama dengan X, nilai 2 sama dengan Y. Jadi kalau misalkan nanti kita misalkan ada Laplace ya, ada tes nilai konstruk nih ya, misalkan X-nya di sini nanti kita berikan misalkan 1 misalkan gitu ya, nilai Y-nya misalkan 4 misalkan gitu, nanti nilai 1 ini ibaratnya kita lempar ke sini, berarti itu ya, ditampung di X, Y-nya ya, di sini nilai 4-nya Y ditampung di Y, ini 4-nya. Nah ya,
Nah, di sini berarti teman-teman jadi menunjukkan bahwa nanti otomatis dideklarasikan, didefinisikan bahwa nilai 1 sama dengan X, nilai 2 sama dengan Y. Berarti kan nilai 1 di sini adalah 1, nilai 2 adalah 4. Nah, nanti baru masuk ke metode gitu ya. Jadi logiknya seperti itu. Masuk ke metode non void, baru diproses nilai 1 kali nilai 2. Berarti nilai 1 1, nilai 2 4 gitu ya. Nah, jadi otomatis sudah otomatis sudah jadi dilampirkan. Kalau yang tadi di metode non void langsung dia ya langsung diletakkan isiannya gitu ya, assignment-nya diisi langsung 1 misalkan atau 4. Ya ini kita karena menerapkan contoh konstruktor seperti apa, kita terapkan konstruktor di sini gitu ya. Kemudian kita cetaknya metode void. Nah, ini baru perhatikan metode void ya, get cetak nilai. Ini ada tes konstruktor, berarti ini get nilai kali. Nah, perhatikan. Get nilai kali di sini tidak ada parameter. Jadi parameter kita letakkan pada konstruktor. Nah, ya, kita menerapkan seperti itu ya. Nah, kemudian main kelasnya seperti apa? Main kelasnya seperti apa? Ya kita hapus dulu ya. Main kelasnya seperti apa? Nah, tentunya kita deklarasikan di sini dalam konstruktor ya. Nah, perhatikan ya. Nah, ini dia. Subclass tes nilai konstruk beraksi ya. Nah, berarti di sini public static void main string args ya. Nah, ini instansiasi objek tes nilai konstruk obj, namanya objek new sama dengan new tes nilai konstruk, perhatikan 20 30 ya. Jadi parameternya diletakkan pada metode konstruk ya, konstruktor. Jadi nanti 20 dan 30 ini merupakan X, ini merupakan Y gitu ya. Nah, ini. Nanti baru kita panggil obj get nilai cetak. Get cetak nilai. Nah, ini silakan ya. Ini deklarasi dengan konstruk, deklarasi dengan metode ya, penerapan metode dengan penerapan konstruk. Konstruk sebenarnya metode juga ya, metode yang memiliki nama yang sama dengan kelasnya itu konstruktor ya. Kita bisa menggunakan konstruktor, bisa menggunakan metode langsung gitu ya. Jadi nanti bisa dibedakan mana yang konstruktor, mana yang metode konstruktor ya. Karena konstruktor itu metode juga ya. Mana yang metode yang void atau non void gitu ya. Yang harus dibedakan dan harus bisa dipahami ya. Kemudian ada nanti masuk ke inheritance, encapsulation ya, encapsulation karena polymorphism ya. Nah, ini inheritance nanti kata kuncinya adalah extend ya. Kata kunci dari inheritance adalah extend ya. Jadi apa inheritance? Ini pewarisan sifat. Jadi penurunan sifat dari kelas parents ke kelas anak ya. Jadi sifat orang tua kan tentunya kan pasti ada di anak ya. Nah, jadi makanya di sini namanya inheritance ya, pewarisan sifat. Nanti kita akan buat namanya kelas induk, kelas anak ya, parent class, ada child class. Oke. Kemudian encapsulation artinya adalah pengkapsulan atau pemaketan ya, baik itu nanti diterapkan pada methods ya maupun pada atributnya ya. Jadi bisa akan lakukan pemaketan pada dua hal tersebut ya, metode dan atribut. Kemudian polymorphism ya, dari kalimatnya dengan poly. Poly itu dari banyak ya. Ya. Poly banyak, morphism ini bentuk ya. Jadi bentuknya bisa banyak, bentuk banyak dari penerapan metode. Kalau saya definisi ringkasnya atau simpelnya, sederhananya seperti itu. Banyak bentuk dari penerapan metode. Nanti ada istilahnya, ada penerapan secara statis atau penerapan secara dinamis. Ya, nanti kita bisa istilahnya ada metode yang namanya nanti bisa menerapkan polymorphism secara overloading dan overriding. Ya, nanti jadi penamaan metode yang sama ya, tapi nanti tipe data dan parameternya berbeda. Itu penerapan nanti di overloading maupun overriding ya. Jadi ini banyak bentuk dari penerapan metode ya. Nanti kita akan berikan contoh, nanti baru akan saya tunjukkan. Oh, ini penerapan polymorphism, ini penerapan encapsulation, ini penerapan inheritance gitu ya. Karena memang nanti di pembahasan tentunya pasti ada konsep-konsep OOP yang diterapkan gitu ya.
Nah, dengan kata lain, kalau misalnya ada suatu struktur atau bagan program ya, yang tidak ada istilah atau penerapan kelas seperti itu kita udah bahas sebelumnya, objek gitu ya, methods, inheritance, encapsulation, polymorphism, di antara salah satu ini tidak diterapkan, itu bukan OOP. Paling tidak ada 4 ya, kelas, atribut, objek, method, paling nggak minimal itu 4. Kalau 4 ini tidak diterapkan pada suatu bahasa pemrograman, maka oleh karena itu belum kita bisa katakan bahwa bahasa pemrograman itu menerapkan konsep OOP gitu ya. Kemudian berikutnya contohnya ya, ini inheritance subclass, ada kelas persegi ya, ini atributnya ya, ini protected integer CC. Perhatikan protected ya, nanti jadi ada public, private, protected. Jadi protected ini suatu encapsulation juga ya, penerapan encapsulation ya, pemaketan suatu atribut ya, diterapkan pada konsep OOP yakni inheritance ya. Jadi kita menerapkan konsep inheritance ya. Di sini ada methods ya, integer, keliling, persegi ya. Mari kita hapus dulu. Ya. Jadi di sini ada public, integer, get, keliling, persegi. Ya, berikan di sini ya. Nah, di sini rule-nya disesuaikan, kel, persegi, return 4 kali sisi ya. Jadi perhatikan ini. Nah, di sini deklarasi sisi ya, berarti kan sisi berarti sini. Nah, kok di sini nggak ada atribut Pak? Nah, berarti parameter ya, berarti nanti kita bisa menerapkannya pada konstruk ya, atau diterapkan pada methods gitu ya. Nah, ini kemudian public integer get luas persegi, return sisi kali sisi gitu ya. Ini subclass-nya ya, contoh dari inheritance. Nah, perhatikan ya deklarasinya ya, karena ini memang ini kan deklarasinya sama ya. Ini method void, method non void. Ini method ini method non void ya, method non void. Dua-duanya ada kata kunci return, yakni get keliling, get luas. Ya. Nah, kenapa kok bisa Pak kita menentukan mana metode, artinya gini, ada berapa metode yang dibutuhkan, itu kita harus bisa mendefinisikan. Dari mana? Misalkan contoh persegi. Dari sini dulu kita harus bisa menerjemahkan itu ya. Persegi misalkan, kita harus bisa menerjemahkan ini dulu. Ya, kelas persegi. Ya, himpunan persegi. Ya. Di persegi itu ada atribut apa, itu dulu definisi. Jadi Anda harus bisa mendefinisikan ya, kelas persegi, mendefinisikan atributnya ada berapa, metodenya yang dibutuhkan ada berapa, itu yang harus Anda definisikan dulu. Jadi tidak hanya sekedar langsung, ini kan kebetulan Anda melihat, wah ada keliling persegi luas, langsung ketik itu, enggak. Jadi kalau misalkan Anda membuat sendiri, Anda bisa menentukan Anda mau buat kelas apa nih. Oh, saya mau membuat kelas misalkan kelas mobil Pak, misalkan begitu ya. Ya berarti Anda harus bisa mendefinisikan di mobil itu ada atribut apa aja gitu loh. Kemudian metodenya apa di mobil itu, metodenya atau aksinya, aksi di mobil apa. Kalau atribut saya tahu Pak, misalkan atributnya warna mobil misalkan, kemudian nomor polisi mobil misalkan, nopol mobilnya berapa kan gitu ya. Itu atributnya, karakternya bisa didefinisikan dari situ. Kemudian kalau untuk mendefinisikan metode gimana untuk mobil misalkan gitu ya. Nah, tentunya kita lihat mobil tadi terkait dengan metode. Metode itu apa? Metode merupakan suatu aksi, ya kan? Aktivitas. Nah, apa yang dilakukan oleh mobil aksinya? Ya, berarti kan jalan, Pak. Jalannya gimana ya? Maju, ada mundur, kan gitu. Nah, jadi get maju, get mundur misalkan gitu. Nah, berarti memang kita harus bisa mendefinisikan ya, ini persegi, kita harus bisa mendefinisikan persegi apa ya Pak aksinya. Oh, dia menghitung keliling, menghitung luas persegi berapa, kelilingnya berapa gitu. Nah, kira-kira pertanyaan atribut. Nah,
juga disesuaikan persegi. Apakah persegi ada alas atau persegi ada tinggi, Pak, atributnya? Nah, coba Anda bisa mendefinisikan sendiri, ya kan? Persegi, kayak gitu. Apakah persegi ada tingginya, Pak, atributnya, gitu. Nah, ini harus bisa mendefinisikan. Ini penting ya, poinnya di situ. Baru masuk memahami konsep OOP-nya. Jadi nggak hanya sekedar wah langsung Pak buat gitu, enggak. Ya definisikan dulu. Ya. Kemudian itu kelasnya ini baru masih ada subclass. Jadi subclass ada dua di sini. Tadi parent class ya. Ya, ini adalah child class-nya ya. Jadi anaknya. Tadi kelas persegi ini ya, perhatikan saya menerapkan konsep inheritance, extend. Kata kuncinya adalah extend. Persegi adalah kelas induk atau orang tuanya ini. Ini orang tuanya parent, ini anaknya kubus. Ya. Ini anaknya dia. Ya, ini anak. Saya tulis saja nih, anak gitu ya. Ini anak. Ya. Ini orang tuanya. Ya, jadi persegi ini mewariskan sifatnya ke kubus. Jadi persegi ini orang tuanya, kubus adalah anaknya. Kita wariskan sifatnya. Apa yang diwariskan sifat persegi ke kubus? Di antaranya adalah sisi. Karena kan persegi memiliki atributnya sisi. Ya, sifat dari persegi akan diwariskan ke kubus. Oleh karena itu, di dalam kelas kubus tidak perlu mendefinisikan lagi integer sisi. Perhatikan, tidak ada integer sisi di sini. Sehingga langsung Anda membuat namanya di sini adalah konstruktor ya. Ini public class, public kubus. Ini ya, sama ya. Nama kelasnya sama dengan nama ini, metodenya namanya konstruktor. Jadi kalau misalnya Anda melihat bahwa, kok nama kelasnya sama dengan nama methods. Wah, ini berarti dengan kata lain ini adalah methods konstruktor. Ya, bisa kita katakan sebagai konstruktor. Kalau ini Pak, ini beda nama kelas, nama methodsnya dengan nama kelasnya. Ini berarti method saja, namanya methods. Karena ada return berarti method non void. Ini method non void. Ini method void. Ya, karena tidak memiliki return. Anda perhatikan. Ya. Kubus. Nah, kubus di sini ada public get luas kubus, volume kubus. Perhatikan ya. Tadi persegi hanya ada keliling dengan luas. Kenapa kok di sini muncul volume, Pak? Ya karena kubus hanya volume. Gitu. Persegi ada volume. Karena pertanyaan begitu. Jadi sesuaikan. Jadi aksi atau aktivitas dari kubus hanya luas dan volume. Sehingga hanya dicari adalah luas dan volume saja. Tetapi kalau persegi itu ada luas ya dan keliling. Dibedakan ya. Jadi enggak misalkan, saya bikin Pak nanti aksi dari persegi ada volume. Anda berarti kan menyalahi definisi dari persegi itu, ya kan? Ya. Dengan kata lain begini, Anda kelas mobil, ya Anda bikin aksi mobil terbang, kan aksi ini terbang misalkan, itu juga kan menyalahi dari fungsi dari mobil itu. Mobil kan bisa terbang, pesawat yang terbang Pak kan gitu. Jadi harus bisa mendefinisikan aksinya apa mobil, maju mundur kan begitu, maju mundur ya, begitu ya. Nah kalau di sini kubus persegi beda aksinya, luasnya nih ada get luas plus get luas. Misalkan contoh get luas sama Pak, tapi kan rumusnya berbeda. Tadi ada get luas persegi ya, ada get keliling persegi. Di sini ada get luas kubus. Tetapi atributnya sama, sisi. Itu dia poinnya. Sehingga sisi bisa bisa diwariskan sifatnya ke kubus. Sehingga kita bisa kata dengan definisikan kesimpulannya ini adalah persegi itu adalah orang tua dari kubus. Kalau bahasa kitanya begitu. Kalau bahasa dari OOP-nya adalah persegi mewariskan sifatnya ke kubus. Ya, persegi jadi kubus extend persegi ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini penerapannya tidak perlu saya bahas secara detail karena sudah disampaikan ya. Jadi kalau praktek harus diulang-ulang. Ini saya memberikan pemahaman konsep dulu nih. Jadi harus bisa memahami dulu sehingga Anda nanti ketika diberikan contoh dengan contoh
latihan tugas kalimat, Anda bisa memahami gitu ya. Atau Anda bisa mengeksplor sendiri nanti. Ya. Ini subclass, jadi subclass ada dua. Main classnya mana Pak? Nih, main classnya belum dibuat, kita buat main classnya di sini. Nah, ini dia. Ya, main class, ya, public class inheritance beraksi. Public satu main ini udah kita bahas. Instansiasi ya. Nah, nih kasus persegi kubus. Nah, kubus, perhatikan. Kubus ya, spasi OBJ new kubus. Berarti kita mencari kubus nih, ya bukan persegi ya. Nanti kalau untuk mengambil persegi gimana Pak? Silakan nanti Anda bikin objek dengan persegi. Ya, ini kan objeknya objek kubus. Ya, OBJ titik hasil A. Jadi metode void yang sudah kita deklarasikan dengan cetak sistem outprintln, kita panggil di sini OBJ titik hasil A. Ya, nanti akan menghasilkan yakni penerapan dari inheritance. Oke, ini main class-nya. Ya, semoga bisa dipahami. Kita nanti masuk ke langsung praktek di NetSbean ya. Nah, nanti siapkan NetSbean-nya, kita praktek beberapa contoh-contoh yang tadi. Ya, oke. Nah, ini tapi kita teruskan dulu nanti sebelum masuk ke praktek ya. Nanti kita akan sisipkan ya masukkan ke prakteknya. Kemudian di sini ada penugasan atau pengalaman untuk mahasiswa, ya ini nanti silakan dilakukan ya contoh ini atau latihan. Baik, berikutnya ini adalah pustaka ya atau referensi yang bisa digunakan ya untuk mendukung pembelajaran hari ini ya dan juga setiap pertemuannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan di praktiknya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan untuk praktik ya. Sebelumnya sudah disampaikan mengenai konsepnya ya. Nah, konsepnya ini untuk pembahasan di pertemuan kedua ini mengenai konsep pemrograman berbasis objek ya. Kita masuk langsung ke praktiknya ya. Beberapa contoh yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni kita buat dahulu subclass ya. Nah, subclass ini sudah kita buat di sini folder ya, folder atau package ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, folder atau package ya. Ini kita buat dengan Java 2 ya, Java 2, Java pertemuan 2. Kemudian klik kanan saja ya. Kemudian new Java class ya. Di sini kita buat di sini misalkan seperti contoh yang sudah disampaikan sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Misalkan di sini ada kelas manusia, kita klik finish ya. Di sini sudah terbentuk otomatis public class manusia ya. Kemudian ada kita deklarasikan tipe data, jenis, oke. Nah, sini adalah misalkan pria ya. Kemudian warna rambut misalkan hitam, kemudian deklarasi dengan tipe data yang berbeda ya. Nah, di sini kemudian kita deklarasikan metode void. Nah, ya, kita yang akan pembahasan hari ini yakni metode void dan metode non void. Kita buat metode void dahulu, sistem. Jadi kalau ketika membuat perintah sistem ya titik ya, otomatis dia akan keluar sistem dot out ya, titik lagi print, ditambahkan line ya, ganti baris misalkan di sini pertemuan 2 ya, sistem print ya. Ini masuk ke deklarasi, captionnya adalah jenis kelamin yang plus jenis kelamin sistem titik out print. Jadi
Jadi Anda nanti silakan bandingkan ya, bandingkan deklarasi dengan contoh sebelumnya, ya ini contoh di pertemuan pertama dengan eh, contoh di pertemuan kedua ini. Kemudian silakan dikaji, dicermati apa yang apa perbedaan ya, membedakan. Ya, silakan sambil Anda mempelajari sambil mempraktekkan juga. Dari sini kita bisa belajar banyak ya. Oke, sudah selesai untuk yang subclassnya ya. Kemudian kita buat main. Nah, kita buat main, klik kanan pada Java lagi, Java 2, klik kanan new Java class. Ya, kita buat namanya bedakan manusia beraksi ya. Nah, di sini kita langsung buat dengan public static void main ya. Main string args. Ini kita buat instansiasi objek ya. Instansiasi objek ya, pembuatan objek dengan nama manusia. Nah, manusia ini adalah nama kelas subkelas ini. Ini kan manusia ya. Subkelas ini kita panggil manusia, namanya misalkan obj sama dengan new manusia. Nah ya. Kemudian kita panggil. Ya, kita panggil di sini ya. Panggil dengan obj titik. Nah, panggil get. Kita panggil get. Nah, di pertemuan sebelumnya kita memanggil satu-satu ya, jenis kelamin, usia, dan seterusnya. Sekarang kita panggil get setupnya. Nah, depan baru kita jalankan. Ya, klik kanan, kemudian running file. Nah, otomatis dia akan mencetak yang terdapat pada kelas manusia, ya ini jenis kelamin pria. Nah, jadi Anda perhatikan ya, cara deklarasinya berbeda dengan sebelumnya karena kita sudah menerapkan metode, yakni metode void. Ya. Kemudian berikutnya masuk ke metode non void. Ya. Metode non void kita masuk di buat dulu yang subclass ya. Kita buat yang subclassnya sama dengan new, kita buat lagi kelas baru. Ya, misalkan tadi namanya apa? Tes nilai ya. Ya, tes nilai. Dan di sini tanpa deklarasi belum ada di sini. Kita nanti deklarasi pada parameter ya, public in ya. Kita gunakan in karena kita sudah bahas ya, ada beberapa tipe data yang bisa Anda gunakan. Misalkan ditambah ya, integer x, integer y ya. Buka kurung tutup kurung, return x tambah y. Atau mau nambah lagi misalkan dengan nama yang sama, boleh public in get nilai kali misalkan gitu ya, integer x, integer y ya, dengan nama yang berbeda metodenya. Kan return rumusnya adalah x kali y ya. Nah, ini satu subclass yang tes nilai. Kemudian ada diperhatikan ya, tes nilai kita sudah bahas tadi yang pembahasannya return x plus 1, return x kali y. Ini adalah rumusnya ya. Ini parameternya, ini metodenya. Ya, metodenya dengan metode yang berbeda tapi parameternya sama. Perhatikan ya, ini sudah masuk ke penerapan polymorphism ya. Nah, kemudian main ya, main class, kita buat main classnya. Misalkan di sini tes nilai beraksi. Nah,
public static void main string args. Nah, ini instansiasi objek. Sorry, ini jadikan sebagai komentar saja. Kemudian kita panggil tes nilai. Nah, ini merupakan suatu kelas, ya, yakni subclass tes nilai. Nah, kan sistem ternyata out print. Ya, sini ada nilai, penambahan nilai gitu ya. Nilai gitu ya. Kemudian di sini masuk panggil obj titik, nah, kita panggil apa, get, nah, tambah, perhatikan di sini 10 misalkan, di sini 20 misalkan ya. Lihat, perhatikan perbedaan dari yang sebelumnya, cara deklarasinya seperti ini deklarasi seperti ini. Perhatikan ya, ini sudah main di metode non void, ini metode void ya, ini sudah disampaikan, ini baru masuk ke metode, udah masuk ke polymorphism encapsulation, sedikit ada public ya. Kemudian di sini juga menerapkan ada get nilai tambah. Nah, ini masuk parameter di sini. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan. Jadi kita mengisi sini. Jadi kita panggil get nilai tambah, di mana get nilai tambah merupakan ini ya, get nilai tambah integer, memiliki parameter x dan parameter y. Jadi angka yang kita sudah masukkan di sini di main class ya 10 dan 20 akan diproses di sini karena dia akan panggil get nilai tambah, dipanggil baru return x plus y, berarti 10 plus 20 karena nilai x sama dengan 10, nilai y sama dengan 20 gitu ya. Nah, ini bisa langsung ke sini. Nah, kemudian ya berikutnya tambahkan lagi yang untuk yang perkalian. Nah, ya. Ini kita perkalian nilai misalkan gitu ya. Nah, obj titik get dikali. Kita masukkan misalkan 20, di sini kita masukkan 30. Nah, yang kita jalankan ini tes nilai beraksinya. Klik kanan, ya. Ada, silakan ya disimak baik-baik ini ya, perhatikan nanti langsung kerjakan latihannya ya. Klik kanan run file. Nah, ini penambahan nilai 30, perkalian nilai 600. Jadi memang perhatikan deklarasi ya, cara mendeklarasikannya agak berbeda. Kemudian lanjut lagi, ini contoh yang kedua, yang contoh ketiga, yakni penerapan konstruktor. Ya, kita lihat penerapan konstruktor, cara ininya tes nilai ya, tetap nilai C ya, jadi konstruk ya, kita buat nilai konstruktor ya. Nah, tes nilai konstruk. Oke. Nah, di sini kita buat namanya konstruktornya gitu ya. Nah, di sini ya untuk langsung ya, jadi ada beberapa cara sebenarnya. Tapi saya untuk baru belajar sih saya menyarankan tidak menggunakan variabel cara seperti itu ya. Bisa dengan menggunakan di sini ada insert code gitu ya. Nah, ini ada konstruktor ya. Saya lagi klik kanan, insert code, nanti ada konstruktor. Kita klik saja konstruktornya, otomatis akan terbentuk public test nilai konstruk. Ya, ini sebenarnya kalau untuk sudah ini ya silakan, ini untuk pemula saran saya sih supaya ingat dan terus coba latihan ya soal coding gitu ya. Ketik saja langsung. Ini sudah otomatis nama filenya sama dengan nama konstruknya. Gitu ya. Nah, lalu di sini kita deklarasikan tipe datanya in nilai 1. Nah, ada perhatikan perbedaan cara deklarasinya ya. Sambil nanti Anda kaji, bandingkan dan silakan kita diskusi ya. Kemudian in
X ya, koma in Y. Sorry. Oke. Perhatikan kita menerapkan konstruk di sini ya. Nilai 1 sama dengan X, nilai 2 sama dengan Y. Ya. Ini sudah kita deklarasikan. Kemudian baru kita deklarasikan metode, ini konstruk ya, ini konstruktor ya. Nah, kemudian di sini metode non void. Non void deklarasinya harus memiliki tipe data ya, in get nilai kali misalkan gitu ya. Perhatikan return kita kali di sini nilai kali nilai 1 kali nilai 2. Oke. Kita ingin buat lagi misalkan nilai untuk yang tambah, misalkan boleh misalkan di sini public in ya, get nilai tambah ya. Nah, di sini return langsung return nilai 1 ditambah nilai 2 ya. Nah, ini selesai ini. Ada dua metode non void di sini. Nah, baru kita buat metode voidnya. Ini metode void. Nah, kita cetak void get cetak nilai ya. Baru sistem out println. Nah, kita sampaikan oke. Ini penerapan konstruktor dan metode ya konstruktor ya. Karena konstruktor is methods ya. Method not is konstruktor. Itu aja ya. Jadi konstruktor adalah methods itu bukan konstruktor. Jadi di sini kalau kita lihat konstruktor ya ini metode dia, namanya methods, tapi namanya konstruktor. Ketika Anda membahas ini metode Pak, ini apakah konstruktor? Bukan. Nah, konstruktor adalah namanya sama dengan nama kelasnya, itu konstruktor. Nah, kemudian tambahkan lagi sistem out println ya. Ini kita ambil nilai hasilnya. Oke. Hasil penambahan gitu ya. Ini kita plus panggil get nilai tambah ya. Perhatikan bedanya. Hasil perkalian ya, nilai ya. Perhatikan kita kasih get-nya tanpa objek. Anda perhatikan kapan objek itu digunakan ketika di main. Nah, ini kita masih di subclass ini. Oke, ini baru kita simpan. Ini subclass ya. Ya, ini subclass yang terdiri dari penerapan konstruk ya, ada yang penerapan deklarasi tipe data dan variabel, deklarasi konstruk, deklarasi metode non void ada dua, get nilai tambah sama get nilai kali, dan deklarasi metode void get cetak nilai. Oke, ini subclass. Kita buat yang main untuk menjalankannya. Nah, minggu lalu, pekan lalu ada yang bertanya, Pak, kenapa nggak dijadikan satu saja? Bisa nggak gitu? Bisa, tetapi itu adalah tidak memenuhi ya, dalam konsep OOP ya, jadi tidak memenuhi implementasi object oriented programming
Ya, itu kita balik lagi ke struktur ya. Pemrograman terstruktur seperti yang Anda pelajari ketika di semester 1 ya. Itu balik lagi ke awal lagi kita ya. Jadi, kita ini masuk ke konsep OOP ya. Kemudian mainnya kita buat dulu mainnya dengan membuat main kelasnya public class tes nilai konstruk ya. Nah, beraksi tambahin lagi tambahin sedikit ya. Oke, kita bedakan ini public static void main tanpa boleh nggak Pak tanpa menggunakan main ya. Tanpa main kan tidak bisa menjalankan, kita harus menggunakan statement ini ya untuk yang main class. Nah, fungsi di sini ya. Instansiasi objek. Oke, nah ini baru tes nilai. Ya, perhatikan ini adalah nama dari kelas subclass ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Konstruk ya. Tambah T obj sama dengan new tes nilai. Perhatikan namanya harus sama ya. Huruf besar kecilnya ya, di sini misalkan saya tulis 20 30. Nah, perhatikan ini ada yang perbedaan tes nilai. Nah, ini salah. Nah, perhatikan parameternya ada di konstruk. Ya, ini konstruktornya tes nilai konstruk 20 30. Nah, kita panggil sekarang obj titik get ya, kita panggil get nilai. Ini ada beberapa di dalam metode ini ya, tes nilai konstruk. Di sini ada get cetak nilai, get nilai kali, get nilai tambah. Ya. Misalkan di sini kita buat obj titik get cetaknya kita panggil get cetak nilai. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin ini ya, kita jalankan dulu ya. Jalankan, kita tes dulu. Running ya, otomatis di sini akan tampil 2 ya. Kenapa 2 Pak? Ya karena memang di sini kita nyatakan 2, nilai tambah, nilai kali, gitu. Nilai tambah, gitu, nilai kali. Ya kan? 20 kali 30 ya tambah 20 30 50, 20 kali 30 600. Nah, misalkan kita ingin menerapkan perbedaan ya silakan saja, misalkan kita tanpa menggunakan konstruk Pak, misalkan ya silakan, berarti kita bisa ini kita matikan dulu metode jadikan sebagai komentar dulu. Ya, misalkan kita buat di sini tes nilai, karena kita menerapkan konstruk ya pakai konstruk ya. Tapi kalau misalkan Anda mau nih silakan, ini kalau penerapan menggunakan konstruk nilai konstruk ya. Kemudian nah di sini kenapa nih tidak ada gitu kan? Kenapa nih ada error sini? Perhatikan ya. Saya buat seperti ini. Nah, cannot symbol, cannot find symbol tes nilai konstruk. Kenapa? Karena tes nilai konstruk pada subclass dia memiliki parameter yang harus kita isi. Makanya inilah penerapan konstruk berbeda dengan ketika kita menerapkan menggunakan metode non void. Nah, karena metode non voidnya di sini kita kosong, nggak ada parameter. Jadi logiknya gini ya. Logiknya ini kita hapus dulu. Logiknya adalah kita buka dulu komentarnya ya, perhatikan. Jadi nilai yang kita masukkan di sini sebagai metode ya, metode dari konstruktor ya, ini 20 kita masukkan ke dalam konstruktor di subclass ya, 20x 30y. Masukkan di sini x20 y 30. Didefinisikan nilai 1 sama dengan x, nilai 2 sama dengan y. Nah, baru di sini dimasukkan di sini x ya, ini kan dimasukkan sini nilai 1, masukkan ke nilai tambah adalah 20, 30, 50. 20 masuk, 20 kali 30, 600. Gitu ya. Jadi logiknya seperti baru kita cetak di sini. Ya, jadi itu penerapan konstruktor dan penerapan metode void dan non void sekaligus ya, kita bisa menerapkan di sini ya, silakan nanti disesuaikan ya kasusnya ya. Nah, baik, berikutnya terakhir kita masuk ke inheritance. Nah, inheritance
ada 3 file yang kita buat ya. Ini subclass-nya ada 2. Ini karena kita menerapkan inheritance. Tadi kita sudah bahas ya, ini persegi. Kita buat persegi ya. Kita deklarasi dulu variabelnya protected. Sorry. Oke, in CC. Ya. Nah, ini atribut ini yang kita akan turunkan ke kelas kubus ya. Baru kita sudah buat. Kemudian kita deklarasi metodenya ya. Public integer get cal persegi. Rumusnya adalah return langsung 4 kali sisi ya. Ini baru public integer get luas. Oke, sorry, get luas persegi. Nah ya, apa rumusnya? Ya ini return sisi kali sisi ya. Nah, ini baru kelas parent class ya, sebagai kelas induk ya. Parent class dari kelas persegi ya. Nah, ada 2 metode dan 1 atribut. Nah, ini yang kita akan turunkan ya, atribut atau karakteristik dari persegi yakni sisi ke kelas kubus ya. Kita buat di sini kelas kubus ya. Kubus sorry salah. Tadi lihat dulu. New class kubus. Oke, kubus. Di sini, nah, tambahkan di sini kata kunci dari inheritance adalah extend. Nah, ya, persegi. Gitu ya. Kemudian di sini kita nggak boleh lagi deklarasi atribut. Atributnya ambil saja langsung dari persegi. Kita turunkan sifatnya tadi kan, persegi, extend kubus, extend persegi. Ini adalah persegi, mewariskan sifatnya ke kubus. Ya, berarti public kubus ya, int s. Nah, kita buat konstruk di sini ya, sisi sama dengan s. Nah, kenapa s Pak? Ya, karena ini saya tadi kan pakai XY gitu kan, ya sekali lagi pakai S lah gitu kan, biar dingin gitu ya. Baik, ya intermezzo ya. Baik, ini sisi sama dengan S ya, parameter adalah S, ini adalah konstruk. Kenapa konstruk? Ini metode bukan Pak, metode ya, metode dan ini juga konstruktor. Kenapa konstruktor disebut konstruktor metode ini? Karena namanya sama dengan nama kelasnya. Itu ya, ingat ya. Kemudian public in get luas kubus. Nah, sorry. Ini ya, luas kubus apa rumusnya? Return 6 kali sisi kali sisi ya. Nah, buat lagi public in get volume kubus. Kubus adalah return return sisi kali sisi kali sisi. Oke. Nah, jadi nggak perlu deklarasi atribut, langsung metodenya ya. Bahkan konstruk dibuat di sini. Ada 2 metode void ya. Maaf, metode non void, di sini ada konstruktor ya. Nah, baru buat yang metode non voidnya public void. Misalkan hasil ya, hitung. Nah, hasil hitung misalkan ya, misalkan sistem out print ya, sini ada print, langsung saja
kemudian sistem println keliling persegi. Nah, padahal kan kita masuknya di kelas kubus, tapi kita bisa panggil kelas persegi dengan get kel persegi. Nah, ya. Itu ya. Kemudian sistem print sini kita buat luas persegi, ya kan? Nah, sorry. Get luas sistem outprint sini ada luas kubus. Get luas kubus. Volume kubus. Get volume kubus. Kan, nah ini sudah buat, ya ini kelas kubus merupakan anak kelas dari persegi. Ya, ini baru selesai. Jadi ada kelas persegi, kelas kubus. Ya, ini dia. Penerapannya seperti ini. Oke, kemudian baru kita buat main-nya. Ada 3 kelas sekarang. Nanti bisa lebih dari 3 kelas. Misalkan nanti diterapkan misalnya inheritance. Inheritance beraksi. Ya. Kita buat sini public static void main string. Nah, langsung di sini kita instansiasi objek, instansiasi objek. Kemudian kita buat di sini kubus obj sama dengan new kubus, ya kan? Nah, karena di sini kita buat konstruktor, di sini pasti akan muncul, ya kan? Nah, konstruktor kubus ya, jadi sebagai konstruktor, jadi kita tambahkan misalkan di sini 5 sisinya. Ya, kemudian baru kita ambil, ya, kita panggil hasil hitung, ya, ini, itu ya. Kita simpan, baru kita jalankan, ya. Jadi cukup manggil kelas dari anaknya, kubus. Baru kita running, ya. Penerapan inheritance, ya. Keliling persegi 20, luas persegi 25, luas kubus 150, ini volume kubus 125. Jadi salah satu main class ya terdapat ada subclass 2, yakni inheritance ya. Persegi mewariskan sifatnya ke kubus. Jadi cukup kubus ini yang kita ambil, kita panggil ya. Nah, ini ya penerapannya inheritance. Silakan nanti dicermati, dipahami, kemudian diulang-ulang ya supaya paham ya. Nanti kalau misalkan kurang paham silakan nanti diskusikan ya. Nah, silakan kerjakan ya sebagai pengalaman Anda untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua sudah disampaikan sebelumnya di slide sebelumnya ya. Jadi buat penerapan konstruktor dan penerapan inheritance ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk praktiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.